warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Muda Petualang. Cemoro Sewu, nama yang familiar di telinga para pendaki atau para pelancong di samping nama Sarangan ataupun Tawangmangu. Di sini terdapat jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Ada beberapa jalur yang bisa dilewati, di antaranya jalur Cemoro Kandang, jalur Candi Ceto, jalur Singolangu, jalur Jogorogo, jalur Tambak, dan jalur Cemoro Sewu. Kali ini kita akan melaksanakan pendakian ke Gunung Lawu via pos pendakian Cemoro Sewu yang ada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Cemoro Sewu ini berada di ketinggian 1820 meter di atas permukaan laut loh. Di jalur pendakian via Cemoro Sewu ini terdapat shelter untuk para pendaki guna mempersiapkan pendakian ke Gunung Lawu. Di sini, para sobat dapat beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh untuk menuju ke base camp Cemoro Sewu ini. Tempatnya lumayan nyaman dan terlindung dari terpaan angin. Di sini sobat semua juga dapat melengkapi kebutuhan, baik logistik maupun peralatan yang mungkin masih belum dibawa dan diperlukan saat pendakian. Area base camp pendaki juga ramai dikunjungi para pelancong yang hanya sekedar berfoto di depan gerbang atau sekedar mencari dingin dan sejuknya hawa pegunungan. Oh iya para sobat, bagi yang membawa alat komunikasi berupa handi-talkie, maka bisa catat frekuensi pos induk Cemoro Sewu nih dengan frekuensi 156.780 MHz. Sobat petualang semuanya, setelah kita melakukan proses pendaftaran dan pengisian data administrasi serta pembayaran tiket masuk, maka sebelum melakukan pendakian, seyogianya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam pendakian kita bisa lancar, sukses sampai puncak, dan kembali ke rumah tentunya dengan selamat untuk bertemu keluarga tercinta lagi. Maka, selamat mendaki petualang muda, semoga lancar, semoga sukses, dan tentunya selamat. Pukul 10 pagi kita berangkat dari base camp diiringi hujan gerimis, juga kabut yang tebal. Tetapi kendala cuaca tidak akan menyurutkan semangat kami. Yang terpenting tekad, pengalaman, dan perbekalan serta peralatan sudah disiapkan secara matang. Dan tentunya keyakinan bahwa Sang Pencipta akan melindungi kita. Masya Allah. Akhirnya, setelah berjalan dan kehujanan pula, sekitar 1,5 jam kita telah sampai di pos 1 pada pukul 11:29. Kaki mulai berat untuk melangkah, apalagi sepatu sedikit agak basah. Tetapi semangat menggapai puncak tetap membara dong. Banyak rombongan pendaki lain. Kebetulan kami bertemu dengan rombongan pendaki dari Pulau Madura nih, di mana mereka berangkat dari Madura menggunakan truk. Penting semangat, kata mereka. Di pos 1 ini terdapat warung dan shelter seperti yang kita lihat bersama-sama. Ya, inilah warung makan pertama di jalur pendakian Cemoro Sewu milik Bapak Supar. Di warung ini disediakan berbagai macam keperluan logistik untuk para pendaki, baik itu makanan maupun minuman. Di dalam warung Pak Supar ini terdapat shelter untuk beristirahat para pendaki dengan kapasitas sekitar 30 sampai dengan 40 orang. Jadi sobat semua, di warung atau shelter ini bisa dijadikan tempat istirahat untuk melanjutkan ke pos berikutnya. Atau bagi sobat semua yang tidak kuat atau tidak ingin melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya,
maka bisa beristirahat atau bermalam di sini kok. Tada! Inilah pos 1. Ukurannya sekitar 3 meter persegi kali 6 meter persegi. Cukup sih untuk menampung sekitar 10 sampai dengan 20 pendaki. Terutama ketika perjalanan menuju puncak kehujanan dan ingin berteduh. Ya, walau kita hujan-hujan pun tetap melanjutkan perjalanan. Pos 1 ini berada pada ketinggian 2163,9 meter di atas permukaan laut dan dinamai pos Wesen-Wesen. Di pos 1 ini juga terdapat area untuk mendirikan tenda. Mungkin cukup untuk mendirikan tenda sekitar 3-5 tenda. Pos 2. Di sini terdapat warung juga shelter serta terdapat area mendirikan tenda untuk 7-10 tenda. Shelter di pos 2 ukurannya sama dengan yang terdapat di pos 1. Lama perjalanan dari pos 1 ke pos 2 sekitar 1,5 jam. Alhamdulillah sudah sampai di pos 3. Di sini tempatnya cukup luas untuk mendirikan tenda. Area di sekitar pos 3 bisa didirikan tenda antara 15 sampai dengan 17 tenda. Pemasangan tenda bisa berada di atas pos shelter, di depan pos shelter, ataupun di bawah pos. Di pos 3 ini juga terdapat shelter dengan ukuran hampir sama dengan pos-pos yang sebelumnya. Tetapi di sini tidak terdapat warung makan. Inilah pos 3 dengan nama Watu Gede. Waktu tempuh yang diperlukan dari pos 2 ke pos 3 sekitar 1,5 jam. Ketika sampai di sini, maka bisa diperkirakan separuh perjalanan sudah kita lampaui. Walaupun medan terberat sebenarnya ada di antara pos 3 sampai dengan pos 4. Wah, udah nyampe pos 4 nih. Watu Kapur namanya. Tidak ada shelter, tidak ada warung makan, dan hanya bisa didirikan 3-4 tenda. Di pos 5 ini terdapat warung Gurubi yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman, gorengan, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap deh, tidak ada bedanya dengan atau warung angkringan yang ada di pinggir jalan raya. Di warung Gurubi ini juga terdapat shelter yang disediakan untuk para pendaki. Ya, kira-kira muat 20 sampai dengan 30 orang. Jadi para sobat petualang semuanya, bagi sobat yang ingin mendaki Gunung Lawu, lalu lupa membawa tenda ataupun sengaja lupa sih, maka shelter di warung Gurubi ini bisa banget dimanfaatkan. Ya, hitung-hitung untuk mengurangi beban ransel yang sobat bawa. Pokoknya atur aja deh. Sendang Derajat. Ya, ini merupakan sendang legendaris di kawasan puncak Gunung Lawu. Saat ini, kondisi sekitar Sendang Derajat sudah tertata rapi. Berbeda dengan tahun 90-an yang masih berupa cekungan, lalu terdapat airnya. Sekarang udah ada pagarnya, sendangnya pun sudah ditalut. Di sini juga terdapat warung makan termasuk shelter di dalamnya yang sangat luas sekali. Bahkan shelter di warung ini, oh iya, yang punya warung ini adalah Mbok To. Silakan sobat semua bisa istirahat di warung ini. Kalau bisa sih sekalian kenalan juga sama Mbok To-nya. Tetapi kalau tetap ingin mendirikan tenda, bisa dibuka di sekitar warung. Akhirnya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Kita sampai di warung legendaris Argo Dalem.
Siapa lagi kalau bukan warung Mbok Yem. Beliau setiap harinya menetap di kawasan Argo Dalem. Warung lain yang ada di sekitar Argo Dalem adalah warung Mas Agus Koprit yang menyediakan makanan dan minuman, bahkan bakso dan jus pun ada. Di warung Mas Agus Koprit ini juga terdapat shelter yang lumayan luas loh. Ada juga nih warung Bu Jenggot. Inilah warung terakhir yang ada di kawasan Puncak. Warung favorit saya nih, warungnya Bogiar. Saya dan tim bermalam di sini. Lokasi warung Bogiar ini tepat berada di samping bawah Argo Dalem, yaitu tempat yang dipercaya sebagian orang sebagai tempat moksanya Prabu Brawijaya V, raja terakhir Mojopahit, yang naik bersama 2 orang abdi dalamnya. Soto ayam, ada nasi goreng, ada mie godok, tidak lupa Depanas. Hangatnya, jos tenan, mantep. Asik, teh panasnya dateng nih. Masih kemebul dengan mengeluarkan asap yang sangat banyak sekali. Enggak sih, bercanda doang. Hore, kita sampai di puncak. Sobat semuanya, tahu nggak sih? Sebenarnya kita merencanakan mau naik lewat jalur Cemoro Sewu dan turunnya lewat Cemoro Kandang. Akan tetapi terdapat aturan dari base camp bahwa pendaki tidak boleh berbeda jalur antara naik dan turunnya. Maksudnya nih, base camp naik harus sama dengan base camp turun. Ya nggak apa-apa lah, mungkin demi kebaikan semuanya. Akhirnya yang paling akhir, kita tiba di base camp kembali dengan selamat. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Silakan sobat semua bisa subscribe dan like biar dapat mengikuti kisah adventure dan tips-tips kaitannya dengan kegiatan outdoor selanjutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat muda petualang. Halo guys, kita udah nyampe di base camp. Tadi kita berangkat jam 10 dan alhamdulillah sekarang jam 2:10 kita udah nyampe. Kamu full senyum. Kamu jas pokoknya. Ya Cemoro Sewu mantap. Mantap.